Assalamualaikum Ibu Indri. Assalamualaikum Ibu Yuni. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pak Eko. Saya dari Puskesmas Turi, Bu. Saya programmer penyakit tidak menular. Tadi malam Ibu sehat? Bisa tidur dengan nyenyak? Oh, syukur. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pengendalian faktor-faktor resiko pada penyakit tidak menular. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pelaporan dan pencatatan dengan menggunakan aplikasi asing. Indikator dari pembelajaran kali ini adalah nanti Ibu Yuni dan Ibu Indri bisa menggunakan aplikasi asing untuk memasukkan data pasien dari Posbindu maupun Posyandu dengan baik dan benar. Ya. Ibu Yuni, Ibu Indri, apakah sebelumnya pernah dengar aplikasi asing? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke. Aplikasi asing adalah singkatan dari aplikasi Sehat Indonesiaku. Asik, aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi ini adalah suatu aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang akan menampung semua data peserta, baik itu peserta Posyandu, peserta Posbindu, dan nanti kedepannya juga akan dari data imunisasi. Anak-anak kita itu imunisasi juga akan dimasukkan melalui aplikasi asik ini. Tapi sementara semua data pasien-pasien tidak menular yang baru bisa sekarang kita lakukan. Caranya yang pertama adalah Ibu harus mendownload aplikasi asik di Play Store. Ya, nanti diketik aja ASIK gitu. Nanti setelah keluar, setelah keluar akan ada seperti ini tampilannya menggunakan nomor WA. Ibu sudah punya nomor WA? Sudah. Ya, karena nanti kode OTP-nya atau kode rahasianya itu akan dikirim ke WA Ibu. Ya, nanti klik aja Ibu itu sebagai kader, ya. Sebagai kader Puskesmas Turi. Nah, nanti di sini Ibu diminta mengisi data nomor induk kependudukan NIK, diisi semua data dan registrasi. Kemudian nanti sampai ada tulisan registrasi selesai. Kita memasukkan data peserta Posbindu atau Posyandu itu dengan menggunakan nomor NIK ya Bu. Jadi kalau pas Posbindu dan Posyandu harus wajib dituliskan NIK-nya, NIK peserta itu wajib. Karena apa? Karena NIK itu akan digunakan untuk memasukkan data pesertanya. Ini sudah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi setelah kita memasukkan nomor NIK, itu akan langsung keluar nama pasiennya. Apabila tidak sama, berarti nomor NIK-nya salah ya Bu. Ya. Ada langkah yang ke-9 yaitu pengukuran antropometri. Ibu kan sudah melaksanakannya setiap hari. Ada pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar perut, seperti itu Nah, ini dimasukkan di sini Bu. Di sini, di pengukuran berat badan ini nanti diketik aja. Ini sudah dalam kilo, jadi ketik aja 50 atau 55 juga langsung diketik aja. Terus yang tinggi badan ini dalam sentimeter, jadi langsung diketik 155, 160 gitu Terus di lingkar perut ini udah sentimeter, misalnya lingkar perutnya 80, 90 langsung diketik aja. Kemudian sampai dengan nanti simpan Bu, simpan, jangan lupa simpan di terakhir. Sampai di sini ada pertanyaan dari Bu Yuni, dari Bu Indri? Pak, itu kalau misalnya nicknya nggak ada atau salah itu gimana Pak? Nggak bawa. Oh, nicknya bisa ada di KK Bu. Di KK itu ada nicknya. Misalkan di KTP-nya sudah blur atau sudah nggak jelas itu suruh bawa KK. Oh iya Pak. Ya. Sampai di sini Ibu Yudi, Ibu Indri ada pertanyaan? Sudah jelas Pak. Sudah jelas. Oh ya, karena sudah jelas, mari kita praktekkan dengan HP Ibu Yuni dan Ibu Indri bawa HP Android ya Bu. Iya Pak. Oke, monggo kita buka ke Play Store-nya. Diketik ASIK, asik. Betul Bu, dicari pakai loop. Nah, betul niki. Sehat Indonesiaku. Ibu Indri sudah dapat? Ya, yang ini ya Pak. Ya, betul.
Pintar ya Bu. Nah, Ibu Yuni dan Ibu Indri belum mendaftar, ini harus mendaftar dulu. Klik daftar ya Bu. Ya. Nah, daftarnya sebagai kader. Ya. Terus berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, Ibu nanti diminta memasukkan nomor induk, nama lengkap dan nomor WA yang aktif. Monggo dimasukkan. Iya, Pak. Nah, Ibu Yuni dan Ibu Indri sudah sampai di tahap memasukkan data peserta. Nah, ini berarti sudah siap ya Bu? Sudah siap dimasukkan. Nah, ini ada data pasien Posbindu hari kemarin. Ini kita coba untuk memasukkannya ya Bu? Ya. Monggo. Nah, langkah pertama yang harus kita masukkan adalah memasukkan NIK, nomor induk kependudukan. Jadi NIK ini sifatnya wajib nggih Bu? Nggih, monggo diketik. Praktek memasukkan data peserta Posbindu ini lebih jelas atau malah bingung Ibu? Lebih jelas, Pak. Lebih jelas ya. Apabila Ibu Yuni dan Ibu Indri tidak ada yang pertanyaan, saya yang bertanya ya Bu. Ya. Apa singkatan dari ASIK? Aplikasi Sehat Indonesia 1. Pinter Ibu Yuni dan Ibu Indri, tepuk tangan. Satu lagi Bu, apa yang harus dimasukkan apabila kita mau mengganti pasien? Etika. Ya, pinter, tepuk tangan buat Ibu Yuni. Berarti memang memperhatikan. Kalau boleh saya ulang, Bu Indri, Bu Yuni, aplikasi ASIK ini adalah aplikasi yang sangat penting, yang sangat membantu bagi kader, bagi puskesmas, bagi dinas kesehatan untuk memantau status kesehatan masyarakat, terutama di wilayah kerja Puskesmas Turi dan nanti bisa memantau di seluruh Indonesia. Saya sangat berharap Ibu Yuni dan Ibu Indri setelah mengikuti pelatihan pada pagi hari ini, nanti habis mengikuti Posbindu atau Posyandu bisa langsung memasukkan data peserta ke aplikasi ASIK. Ya, Pak. Terima kasih atas antusiasnya, atas partisipasinya pada pagi hari ini. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Ini dengan Ibu Yuni dan Ibu Indri nggih. Terima kasih atas kedatangannya nggih. Nah, di sini saya perkenalkan dulu nggih, nama saya Rizky Putri Kurniasih. Saya pengaku program promosi kesehatan di Puskesmas Turi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengukuran faktor risiko PTM. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini nanti kita bisa mengetahui cara untuk mengukur faktor risiko PTM. Nanti yang saya ambil adalah cara pengukuran berat badan yang ibu-ibu sudah lama menjadi kader? Sudah ya, berarti sudah sering melakukan pengukuran berat badan ya? Dan mungkin nanti saya akan sedikit menjelaskan cara pengukuran berat badan yang benar seperti apa. Kita masuk ke materi ya ibu-ibu semua. Jadi pengukuran berat badan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengukur berat badan. Yang pertama, pengukuran dilakukan dengan menggunakan timbangan injak, boleh timbangan digital. Dan yang timbangannya tuh kalau bisa harus yang sudah dikalibrasi. Ini saya pakai contohnya pakai timbangan digital ya. Cara pengukurannya adalah bukan caranya ya. Syarat pengukurannya adalah timbangan ini nanti harus diletakkan di lantai yang datar dan keras. Kalau bisa yang rata nih, jangan yang lantai miring, dan posisinya angka menunjukkan untuk sampai 0. Itu untuk timbangan digital. Maksud saya untuk timbangan injak. Kalau untuk timbangan digital, ibu-ibu perlu melakukan kalibrasinya dengan mengecek apakah baterainya itu masih aktif atau tidak, itu masih berfungsi atau tidak. Jadi untuk timbangan ini diharapkan untuk beberapa kali harus dicek memang dari baterainya, terutama baterainya itu
harus dipastikan itu masih bisa bagus atau enggak untuk baterainya. Dan untuk mengukur, untuk melihat hasil penimbangan itu, upayakan biasanya ibu pakai digital apa timbangan injak. timbangan injak. Kalau timbangan injak mungkin untuk melihat hasil pengukurannya harus tegak lurus nggih. Jadi di depan nggih. Jadi biar nggak ada biar hasilnya tuh akurat tuh memang harus dilihat dari tegak lurus. Tapi ini mohon maaf untuk contohnya digital nggih. Cara pengukurannya nggih, ini tadi sudah saya jelaskan, ini timbangannya harus diletakkan di tempat yang sejajar nggih. Tempat yang sejajar, yang datar, diusahakan. Terus untuk kliennya harus berdiri dengan tegak dengan memakai pakaian seminimal mungkin. Jadi bagi peserta yang mungkin nanti datang untuk melakukan penimbangan harus dipastikan kalau dia pakai jaket juga harus jaketnya dilepas. Kalau dia ada sesuatu yang mungkin di sakunya seperti HP atau kunci motor itu juga harus diambil kunci motornya seperti itu. Dan pastikan kalau pakaiannya itu yang dipakai itu setipis mungkin. Oke, setelah itu pasien nanti naik di atas timbangan digital ini. Setelah itu nanti dilakukan pembacaan hasil menunjukkan angka berapa timbangan digital, itulah berat badan untuk peserta yang diukur berat badan. Ibu-ibu, jadi dari penjelasan saya sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas nih. Hati di sini. Ya. Oh, hasilnya 46,1. Ya, jadi tambahan nggih, untuk pembacaan hasilnya tuh kalau ini kan ada indikator kilonya. Kalau kilonya udah ketik itu berarti itu berat badan ibu yang sudah yang sebenarnya. Oh, ya, ya seperti itu. Oke. Sudah jelas semua? Sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kira-kira memang syarat untuk penimbangan itu? Sepertinya tidak ada. Sepertinya sudah sehari-hari dilakukan. Mungkin memang tadi untuk jenis timbangannya kan memang ada dua nih. Jadi digital ada yang manual. Ibu-ibu biasanya pakai yang manual nih. Manual. Kalau untuk manual mungkin saya jelaskan aja nih. Itu lebih dilihat sebelum menimbang tuh angkanya di angka 0 beneran apa tidak, dan pembacaannya tuh memang harus tegak lurus seperti ini ya. Tegak lurus seperti ini. Ibu-ibu ada yang bisa menjelaskan mungkin syarat atau cara melakukan penimbangan yang benar? Salah satu aja nggak apa-apa. Mungkin Ibu Indri ya. Kalau pakai timbangan digital, kita sering-sering cek harganya. Mungkin yang timbangan manual, kita melihatnya tegak lurus di depan. Terus kalau sebelum ditimbang, dipastikan dulu tidak membawa yang berat-berat, misalnya handphone atau kunci, terus tidak memakai jaket. Jadi pakaiannya juga ya celana yang tebal-tebal. Tambah lagi sama alas kaki juga harus dilepas gitu. Terima kasih Ibu Indri sudah bisa menjelaskan dengan baik ya. Insya Allah bisa untuk diterapkan di pospindu Ibu masing-masing. Sudah ada pospindu ya? Di masing-masing ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya sedikit review tentang materi saya tadi saya jelaskan Ibu. Yang pertama tentang syarat untuk melakukan penimbangan, memang pertama harus disediakan alatnya dulu. Dilihat apakah itu alatnya penimbangannya manual apa digital. Kalau manual ya usahakan kalau saat menatanya itu kita di tempat datar, di tempat yang rata, baik untuk manual atau digital. Oke, kalau untuk manual memang sebelum melakukan penimbangan kita cek dulu apakah benar di angka 0 atau belum. Nah, setelah itu untuk digital memang harus baterainya harus sering dikalibrasi atau dicek. Nah, setelah itu sebelum melakukan penimbangan mungkin pastikan pada saat sebelum melakukan penimbangan itu apakah pasiennya pakai jaket atau enggak, atau mengantongi sesuatu atau enggak, diusahakan
ini ya. Ya kenalan dulu, ini mungkin ada yang belum kenal atau lupa dengan saya Dr. Adisti dari Puskesmas Turi. Biasa jaga di Poli Umum atau di Poli Batok ya. Ini Ibu Kader Bu Yuni dan Bu Indri ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, semangat semua ya. Tadi sudah sarapan? Berarti kalau sudah sarapan, nanti kita bisa fokus deh untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk memberikan seperti ini yang sudah tampak di layar laptop, kelihatan ya Ibu-Ibu? Mengenai pelatihan pengendalian faktor resiko PTM bagi kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Turi. Nah kebetulan Bu Yuni dan Bu Indri ini merupakan kader di wilayah Turi ya. Kemudian materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini adalah pemeriksaan faktor risiko PTM. Dan harapannya Ibu-Ibu setelah saya jelaskan materi ini mampu melakukan pemeriksaan sendiri mengenai faktor risiko PTM. Nah untuk hari ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan tekanan darah. Jadi nanti setelah selesai pelatihan ini Bu Yuni dan Bu Indri saya harap bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah secara mandiri dengan benar ya. Nah ini kita masuk ke penjelasan mengenai deteksi dini penyakit hipertensi, yaitu dengan cara pemeriksaan tekanan darah. Kalau melihat gambar ini, yang di atas sama yang di bawah, kira-kira yang betul yang mana untuk pemeriksaan tekanan darahnya? Yang atas atau yang di bawah? Yang atas. Yang atas. Oke. Berarti sudah paham ya sedikit-sedikit untuk cara pemeriksaan tekanan darah. Yang betul ya sebelah atas ya, yang duduk dengan tenang. Kalau yang bawah ini pasiennya ada yang bergerak, berbicara, kemudian memegang-megang manset. Nanti kita jelaskan kembali di langkah-langkahnya. Sebelum masuk ke alat dan bahan dan langkah-langkahnya, saya mau menjelaskan dulu untuk sasaran pemeriksaan tekanan darah itu pada pasien atau warga yang usianya di atas 15 tahun ya. Kemudian kriteria sebelum melakukan pemeriksaan pasti harus tahu dulu kriteria pasien dikatakan menderita darah tinggi itu seperti apa. Nah kalau tekanan darah yang normal, ada yang masih ingat ini tekanan darahnya berapa? 120 per 80 ya. Kalau sudah di atas itu 120 sampai 139 per 80 sampai 90 mm air raksa itu masuk ke hipertensi. Kalau nanti tekanan darahnya antara 140 sampai 150 per 90 sampai 99 mm air raksa itu masuknya sudah hipertensi derajat 1. Sedangkan kalau lebih tinggi lagi, tensinya sudah di atas 160 per 100 itu berarti masuknya hipertensi derajat 2 ya. Nah, kalau ada yang tensinya sistolnya lebih dari 140 tapi diastolnya masih kurang dari 90, berarti dikatakan hipertensi sistolik terisolasi. Gitu. Nah, sekarang untuk alat-alatnya dalam pemeriksaan darah tinggi, pemeriksaan tekanan darah, itu yang pertama adalah tensimeter Ada semua Ibu-Ibu? Ada. Pakainya yang digital seperti ini atau yang masih manual itu? Ada yang masih manual, ada yang digital. Tapi mungkin kalau untuk Ibu-Ibu kader lebih mudah menggunakan yang digital ya, karena sudah otomatis Nah, ya. Nah, selain pakai tensimeter juga harus ada kursi sama meja. Ya, jadi pasiennya posisinya bisa duduk dengan santai, bisa rileks ya, nggak sambil bersila di bawah, itu biasanya kurang nyaman dan kurang akurat juga hasilnya. Nah, kemudian ini cara pengukurannya ya, sambil praktek saja mungkin kita ya. Mungkin salah satu jadi ini Prof. Andus mau Ibu kader salah satu. Oke, boleh Bu Yuni sambil belajar. Yang pertama, kita harus memastikan dulu alat tensimeternya berfungsi dengan baik. Nanti kalau tidak berfungsi dengan baik, ya tidak bisa mengukur tensinya. Dipastikan baterainya ini sudah terpasang atau belum. Kalau ini sudah terpasang ya. Kemudian pasien diminta duduk dengan tegak ya. Ibu sudah duduk dengan tegak bersandar, kakinya menapak ke lantai. Kalau misalnya seperti ini tidak menapak ke lantai, bisa dicarikan pancian. Tapi kalau bisa menapak, boleh seperti ini saja sambil sandaran. Kemudian kalau misalnya bajunya ini tebal, itu bisa dilinting sampai mansetnya menempel langsung ke kulit. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya, yang penting tipis Nah, kemudian kita pasang mansetnya ya, ini namanya manset ya Ibu. Kita pasang, tangannya tegak lurus menghadap ke atas ya. Pasang mansetnya, ini dipastikan jangan terlalu kencang, paling tidak satu tangan kita bisa masuk ya ke dalam mansetnya. Terus diminta rileks Bu, rileks aja. Nah kemudian tombolnya ditekan.
Nah, ini dipastikan lengannya ini di atas meja rileks biar sejajar sama dada, sejajar posisi jantung, oke? Kita mulai ya. Kita minta pasiennya tidak boleh banyak bergerak dan berbicara karena tensi digital itu sensitif sekali terhadap gerakan atau kata-kata atau bicara. Nanti hasilnya bisa lebih tinggi daripada nilai yang seharusnya. Oke, untuk tekanan darahnya 133/84 ya. Ini tekanan darah sistolik, yang ini tekanan darah diastolik, kemudian yang di bawah ini adalah denyut nadi, ya Ibu. Oke, kalau dari hasil ini berarti masuk ke dalam kategori yang mana Mbak Indri? Yang masih ini ya, prehipertensi ya. Oke. Terima kasih Bu Yuni. Setelah saya menjelaskan dan juga mempraktekkan, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti Ibu praktek secara mandiri? Sudah jelas? Oke, sekarang mungkin bisa praktek menensi satu sama lain, ya? Ya, mungkin boleh Mbak Indri dulu atau Bu Yuni dulu. Monggo saya persilahkan kalau ada yang mencoba, biar nanti lebih mantap waktu praktek di Posbindu. Monggo. Sambil dijelaskan, ya. Sambil Ibu. Enggak nih. Berapa itu tensinya? 112/76. Oke, berarti normal ya. Oke, bagus sekali tadi sudah saling mencoba nggih satu sama lain, sudah percaya diri juga nggih lancar melakukannya. Setelah melakukan secara mandiri tadi, kira-kira apakah ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya, berarti tadi sudah bisa menensi secara mandiri. Kalau sudah jelas tidak ada pertanyaan, mungkin saya yang bertanya ya Ibu-ibu. Oke, kira-kira masih ingat nggak Ibu-ibu alat-alat apa aja yang harus disiapkan kalau mau mengukur tensi? Ya, kursi ya gitu ya, diusahakan di Posbindu besok ada meja dan kursi ya. Iya, kemudian langkah-langkahnya seperti apa kalau mau menensi itu? Ada yang masih ingat menjelaskan secara runtut dari awal sampai akhir? Oke, benar sekali Bu Yuni, kita apresiasi dengan tepuk tangan ya. Saya rasa ibu-ibunya sudah mampu secara mandiri ya untuk melakukan pemeriksaan tensi. Mungkin sebelum-sebelumnya agak kurang percaya diri saja, takut salah kalau tidak didampingi dari puskesmas ya. Kalau setelah pelatihan ini, saya harapkan ibu-ibu semua mampu untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara mandiri di Posbindu atau Posyandu ya. Iya, karena kami mengharapkan bantuan dari ibu-ibu kader sekalian untuk mendeteksi penyakit tidak menular di masyarakat. Gitu. Kira-kira gimana ibu-ibu? Semangat, yakin, mampu, bisa? Yakin, ya. Terima kasih banyak ibu-ibu atas kesanggupannya, dan juga saya terima kasih banyak karena Ibu Kader, Bu Yuni dan Bu Indri sudah bersedia hadir untuk mengikuti pelatihan hari ini. Saya rasa cukup nggih dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.